Bab 4. Persamaan linier satu variabel kita bisa singkat dengan PLSV. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk umum PLSV. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana nilai C-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian, contoh bentuk PLSV yang pertama, X ditambah 8 sama dengan 15. Kenapa bisa dikatakan X ditambah 8 sama dengan 15 merupakan contoh dari PLSV? Karena dia hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel X. Contoh kedua, 3Y dikurang 7 sama dengan 20. 3Y dikurang 7 sama dengan 20 dikatakan persamaan linier satu variabel karena hanya memiliki variabel huruf Y. Kemudian, contoh soal yang ketiga. A per 5 ditambah 9 sama dengan 12. A per 5 ditambah 9 sama dengan 12 dikatakan persamaan linier satu variabel karena memiliki satu variabel, yaitu variabel huruf A. Contoh soal keempat. 6P dikurang 8 sama dengan 4P ditambah 2. Contoh soal yang keempat dikatakan persamaan linier satu variabel walaupun di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki sama-sama huruf, tetapi hurufnya sama, maka dia cuma satu variabel, yaitu variabel huruf P. Perlu diingat, variabel adalah huruf yang mendampingi angka. Contohnya 7P. P di sini dikatakan sebagai variabel, sedangkan angka 7 yang di depannya dikatakan koefisien. Sedangkan C itu sendiri adalah konstanta. Poin kedua, kita akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan dengan cara substitusi. Substitusi adalah memasukkan angka ke dalam huruf yang sudah diketahui atau mengubah huruf menjadi angka yang diketahui pada soal. Contoh soal yang pertama. A ditambah 6 sama dengan 9. Kita dapat memisalkan atau angka-angkanya sudah diketahui di soal. Untuk contoh soal yang di sini, kita harus memisalkannya. Jadi, kita misalkan A sama dengan 1. Maka, A ditambah 6 sama dengan 9. Huruf A kita ganti dengan angka 1. Maka, 1 ditambah 6 sama dengan 9. 1 ditambah 6, 7 sama dengan 9. Apakah 7 sama dengan 9? Tidak, maka 7 tidak sama dengan 9. Substitusi kedua, A sama dengan 2. Maka A di sini kita ubah dengan angka 2. 2 ditambah 6 sama dengan 9. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Apakah 8 sama dengan 9? Tidak. Maka 8 tidak sama dengan 9. Substitusi yang ketiga. A sama dengan 3. Maka huruf A kita ganti dengan angka 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Maka 9 sama dengan 9, baru ini betul. Kalian harus ingat terlebih dahulu mengenai substitusi ya. Atau kalian bisa lihat di contoh lain
di buku paket Erlangga jilid 1A cover hijau di halaman 166. Oke, untuk poin yang ketiga, kita akan membahas mengenai menambahkan dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Artinya, kedua ruas itu ada sisi kiri dan ada sisi kanan dengan dibatasi tanda sama dengan. Contohnya kayak gini. Yang ini sisi sebelah kiri, ruas pertama. Yang sebelah kanan adalah ruas kanan atau ruas kedua. Oke, tips di sini yang saya bisa berikan adalah kurangkan dengan angka yang lebih kecil. Kita lihat contoh soal yang pertama. X ditambah 8 sama dengan 15. Kita lihat angka yang kecil yang mana? Yang angka 8. Berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dikurangkan dengan angka 8. Sehingga X ditambah 8 kemudian kita kurangkan dengan angka 8. Dan 15 juga kita kurangkan dengan angka 8. Oke. Sehingga didapatkan X plus 8 dikurang 8 hasilnya habis. Kita bisa coret. Maka sisa tinggal huruf X ditambah 0 sama dengan 15 dikurang 8 hasilnya 7. Maka X sama dengan 7. Selesai. Contoh soal yang kedua. X dikurang 5 sama dengan 9. Caranya hampir sama dengan nomor 1. Mari kita coba. Kita lihat dengan melihat angka yang lebih kecil. Angka berapa? Angka 5. Berarti X dikurang 5. Kalau tadi ditambah, kemudian kita kurang 8 biar habis, maka kalau yang contoh soal kedua, X dikurang 5 kita harus lawannya kurang, berarti tambah 5. Oke, kemudian 9 juga kita harus tambah dengan angka 5. Maka didapatkan X ditambah 0 karena negatif 5 ditambah 5 hasilnya habis. Sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Maka X sama dengan 14. Kita coba ke contoh soal yang ketiga. Misalkan di sini saya ada contoh soal yang ketiga, yaitu 3Y sama dengan 2Y dikurang 18. Nah, sama ya caranya. Lihat angka yang kecil, yaitu angka 2Y. Berarti ruas sebelah kiri kita kurang dengan 2Y. 3Y dikurang 2Y sama dengan 2Y. Tadi dikurang ya, berarti ruas kanan juga dikurang. Dikurang 2Y dikurang 18. 3Y dikurang 2Y sama dengan 1Y. Sama dengan 2Y dikurang 2Y, berarti habis. Sehingga sisanya negatif 18. Maka Y sama dengan negatif 18 dibagi dengan angka 1. Maka Y sama dengan negatif 18. Oke, kita masuk poin ke
4, yaitu menyelesaikan persamaan dengan memindahkan kedua ruas. Yang perlu kalian ingat, apabila positif, pindah ruas berubah menjadi negatif. Dan apabila negatif, pindah ruas menjadi positif. Ingat ya, pindah ruas itu dibatasi dengan tanda sama dengan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. 7P dikurang 14 sama dengan 6P dikurang 8. Yang ada huruf pindah ke depan, sedangkan yang tidak punya huruf pindah ke belakang. Maka 6P kita pindahkan ke depan, sedangkan 4-14 kita pindahkan ke belakang. Menjadi 7P positif, pindah ruas jadi negatif 6P, sama dengan negatif 8, negatif, pindah ruas menjadi positif 14. Ini yang dinamakan pindah ruas. Sehingga 7P dikurang 6P sama dengan 1P, sama dengan negatif 8 ditambah 14 sama dengan 6. Maka P sama dengan 6 dibagi 1. Maka P sama dengan 6. Maka nilai P nya adalah 6. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Caranya sama ya. 9P ditambah 9 sama dengan 8P ditambah 4. Yang punya huruf pindah ke depan, sedangkan yang tidak punya huruf pindah ke belakang. Menjadi 9P positif, pindah ruas jadi negatif 8P, sama dengan 4 positif 9 pindah ruas jadi negatif 9. Maka 9P dikurang 8P hasilnya 1P, sama dengan 4 dikurang 9 hasilnya negatif 5. Maka P sama dengan negatif 5 dibagi 1. Maka P nya sama dengan negatif 5. Selesai. Terakhir, poin kelima, kita membahas mengenai menyelesaikan suatu persamaan linier satu variabel. Contoh soal yang pertama, di sini ada 3 buka kurung 3Y dikurang 2 sama dengan 2 buka kurung 4Y ditambah 6. Cara membaca soal ini sebenarnya kayak gini. 3 dikali dengan 3Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali dengan 4Y ditambah 6. Nah, tipsnya adalah apabila bertemu dengan angka di depan tanda kurung, maka berlaku perkalian pelangi. Nah, ini maksudnya angka di depan tanda kurung ya. Maka berlaku dengan perkalian pelangi. Sehingga 3 dikali dengan 3Y, kemudian 3 juga dikali dengan negatif 2. 2 dikali dengan 4Y, 2 juga dikalikan dengan positif 6. Maka 3 dikali 3Y hasilnya 9Y. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6, sama dengan 2 dikali dengan 4Y hasilnya adalah 8Y. 2 dikalikan dengan positif 6 hasilnya positif 12. Caranya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara apabila ada huruf maka pindah ke depan. Apabila yang tidak ada huruf maka pindah ke belakang. Sehingga 9Y positif pindah ruas jadi negatif 8Y, sama dengan 12 negatif pindah ruas jadi positif 6.
sama dengan 9Y dikurang 8Y sama dengan 1Y. Sama dengan 12 ditambah 6 hasilnya adalah 18. Maka Y sama dengan 18 dibagi 1. Maka Y sama dengan 18. Ini adalah hasilnya.